Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Dulumiani dari kelas A21 dengan NIM 22811311028. Pada video kali ini saya akan mereview makalah dari kelompok 10. Yang pertama, kereta Paksi Nagaliman. Kereta Kencana Paksi Nagaliman adalah kereta kencana milik Keraton Kanoman. Dulu kereta ini digunakan Raja Keraton Kanoman untuk menghadiri upacara kebesaran. Selain itu, kereta ini juga digunakan untuk kirap pengantin keluarga Sultan Kanoman. Kereta tersebut diperkirakan dibuat tahun 1608 berdasarkan angka Jawa 1530 pada leher badan kereta yang merupakan angka tahun Saka. Sejak tahun 1930, kereta ini tidak digunakan dan disimpan di Museum Keraton Kanoman, sedangkan yang sering dipakai pada perayaan-perayaan merupakan kereta tiruannya. Paksi Nagaliman adalah kereta kencana Kesultanan Kanoman Cirebon, berukuran sepanjang 3 meter, tinggi 2,6 meter, dan memiliki roda yang bergaris tengah 1,5 meter. Sesuai dengan namanya yang berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu paksi sama dengan burung, naga sama dengan ular, dan liman atau bahasa Jawa sama dengan gajah, merupakan perpaduan antara karakteristik ketiga ekor binatang tersebut. Berdasarkan badan kereta sebagai tempat duduk penunggangnya berbentuk badan gajah yang sedang melipat kakinya. Sisi kiri dan kanan ditutupi sayap burung Garuda, sedangkan di bagian belakang berekor ular naga, berleher naga, dan pada kepala tampak adanya perpaduan karakteristik naga dan gajah. Profil wajah mencerminkan wajah gajah dengan belalai mencuat ke atas yang ditancapi senjata trisula sebagai konsep agama Hindu. Adapun profil naga dituangkan ke dalam bentuk mulut, taring, telinga, dan tanduknya. Yang kedua, kereta Singo Barong. Kereta Singo Barong dibuat atas perintah penambaan Ratu pada tahun 1649 Masehi berdasarkan Candra Sangkala yang berbunyi Iku Pandita Buta Rupane, yang berarti 1751 atau 1571 Sangka Jawa atau tahun Jawa. Kereta Singo Barong bukanlah kereta yang didesain untuk ditarik dengan kuda, akan tetapi ia didesain untuk ditarik dengan sapi. Kereta Singo Barong didesain oleh Pangeran Angkawijaya atau Pangeran Lasori, yang teknik pengerjaannya dipimpin oleh Dalem Gebong Sepuh dan pemahatnya ialah Ki Nataguna dari desa Kaliwulu. Kereta Singo Barong adalah sebuah kereta kencana yang bentuknya pergabungan dari 4 bagian hewan: singa atau macan, tubuh, kaki, dan matanya; gajah bagian belalai, garuda sayap, naga kepala. Dibuat pada tahun 1571 Saka atau 1649 Masehi. Kereta ini digunakan untuk keperluan sultan, ditarik oleh 4 kerbau putih atau kebo bule. Kedua kereta tersebut, kereta Paksi Nagaliman dan kereta Singo Barong, memiliki kelebihan yang sangat unik, yaitu teknik pembuatan arsitektur tak jauh beda dengan kendaraan zaman sekarang. Misalnya alat kemudi kereta memiliki sistem hidrolik dengan bahan kayu dan baja. Yang ketiga, Padati Gede. Pada masa silam, Cirebon memiliki teknologi transportasi yang canggih yang memiliki kontribusi besar dalam pembangunan keraton hingga masjid. Lalah Padati Gede yang saat itu menjadi sebuah alat transportasi kebanggaan warga Cirebon. Padati Gede Pekalongan merupakan artefak bersejarah yang terdapat di daerah Pekalongan, Cirebon. Padati ini merupakan salah satu kendaraan tertua di Cirebon dan menjadi saksi bagi sejarah Cirebon. Kini, Padati Gede ini dapat kita saksikan wujud replikanya saja, dikarenakan kereta asli yang ada di Kelurahan Pekalongan, Kecamatan Pekalipan tersebut tidak lagi utuh. Kebakaran di daerah padat penduduk pada tahun 1907 telah melahap sejumlah bagian Padati. Rodanya dan mulutnya ada 12, kini tinggal 8 buah. Kemudian Gapura Lawang Bentar. Gapura Lawang Bentar di Cirebon adalah simbol keakraban antara Kesultanan Demak dan Cirebon. Di Cirebon, gapura ini menghiasi gang di perkampungan dan berkaitan dengan sejarah Kerajaan Majapahit dan Demak. Kesultanan Cirebon saat itu sangat dekat dengan Demak, dan salah satu bukti keakraban ini adalah keberadaan Candi Bentar di Cirebon. Gapura Lawang Bentar Cirebon juga memiliki fungsi sebagai simbol keagamaan dan kebudayaan, serta sebagai penanda arah dan batas wilayah. Beberapa contoh Gapura Lawang Bentar Cirebon yang terkenal ialah: yang pertama,
Gapura Keraton Kasepuhan yang merupakan gerbang utama menuju kompleks Keraton Kasepuhan, salah satu keraton tertua di Cirebon. Gapura ini dibangun pada abad ke-17 oleh Sultan Sepuh I yang merupakan keturunan Sultan Gunung Jati, pendiri Kesultanan Cirebon. Gapura ini memiliki bentuk yang sederhana dan elegan, dengan warna putih dan hijau. Gapura ini juga memiliki unsur-unsur kebudayaan yang berbeda, seperti Islam, Cina, dan Eropa. Kemudian Gapura Candi Bentar, yang merupakan gapura yang menghiasi gang di perkampungan Cirebon. Gapura ini dibangun oleh masyarakat setempat sebagai bentuk apresiasi dan penghormatan terhadap sejarah dan kebudayaan Cirebon. Gapura ini memiliki bentuk yang sederhana, dibuat oleh rakyat dengan bahan-bahan yang mudah ditemukan seperti kayu, bambu, dan semen. Gapura ini juga memiliki warna-warna yang cerah dan menyolok seperti merah, kuning, dan biru. Yang terakhir yaitu masjid. Kota Cirebon merupakan salah satu daerah yang pernah ditinggali oleh Wali Songo, maka tidak heran jika banyak peninggalan zaman kuno yang melambangkan Islam. Salah satunya adalah masjid. Di Cirebon ada beberapa masjid bersejarah peninggalan Sunan Gunung Jati maupun penguasa kerajaan pada zaman itu. Di antara masjid bersejarah dan masjid yang ikonik di Cirebon adalah yang pertama Masjid Pajajaran. Masjid Pajajaran berada di Kelurahan Kesepuhan, Kecamatan Lemah Wungku, Kota Cirebon, Jawa Barat. Masjid ini berada persis di samping Kompleks Kesultanan Kesepuhan Cirebon. Secara bentuk, masjid ini tak berbeda dengan masjid pada umumnya. Yang kedua, Masjid Agung Sang Cipta Rasa. Masjid Agung Sang Cipta Rasa yang terletak di sisi barat alun-alun di depan Keraton Kasepuhan Cirebon merupakan salah satu masjid tertua yang ada di Pulau Jawa sebagai peninggalan dari bukti penyerahan agama Islam oleh para wali songo di Pulau Jawa. Bentuk fisik bangunan ini dari segi arsitektur mempunyai nilai simbolis dan historis dari pengaruh Islam di Cirebon. Yang terakhir yaitu Masjid Raya At-Taqwa. Masjid Raya At-Taqwa Kota Cirebon didirikan pada tahun 1918 di suatu kampung yang bernama Kajaksan, yang terdiri dari dua bagian, yang satu untuk dipergunakan sebagai tajuk agung atau Masjid At-Taqwa sekarang, dan setengah bagian yang lain dipergunakan sebagai alun-alun atau alun-alun Kejaksan sekarang. Berikut yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.